Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di depan markas Polda Banten dalam rangka mengawal dan mendampingi sahabat kita Bapak Charlie Chandra. Dan tadi kita memang masuk ke Polda sekitar pukul 10.30 dan diterima oleh penyidik dari unit Harda Polda Banten. Dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh para penasihat hukum. Ya, tentu saya sendiri, Guprodi SMH, kemudian ada Bang Kosidin SH, lalu ada Bapak Sapril lain, kemudian Bapak Hafizullah Sarjana Hukum, Bapak Inung Sarjana Hukum, Bapak Samsir Sarjana Hukum. Jadi kurang lebihnya ada 6 penasihat hukum yang mendampingi Bapak Charlie Chandra di ruang penyidikan. Nah, pada saat dimulai untuk pemeriksaan BAP, ya, dengan status Charlie Chandra sebagai tersangka, kami menanyakan terlebih dahulu terkait dengan surat yang kami ajukan beberapa hari sebelumnya, yaitu perihal permohonan penundaan perkara pidana. Mengingat bahwa kami juga sudah resmi mengajukan gugatan perdata, ya, terkait dengan masalah perampasan tanah. Jadi oleh karenanya kami meminta tanggapan atau jawaban tertulis dari Polda Banten untuk menjawab surat permohonan penundaan penanganan perkara pidana itu. Karena tadi memang tidak ada surat tertulis atau tanggapan tertulis dari penyidik, maka kami meminta pemeriksaan hari ini untuk ditunda. Jadi klien kami keberatan hari ini untuk diperiksa. Jadi kami akan datang lagi ke Polda Banten apabila sudah ada surat jawaban dari Polda Banten tentang apakah permohonan penundaan pemeriksaan perkara pidana ini dihentikan sambil menunggu perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tetap dilanjutkan proses penyidikannya. Jadi tadi penyidik juga tidak bisa memaksakan untuk dilakukan BAP, maka memang tetap secara verbal dibuatkan BAP yang menerangkan bahwa klien kami, Charlie Chandra, tidak bersedia untuk diperiksa hari ini. Alhamdulillah. Ya, jadi itu. Jadi kami akan datang memenuhi panggilan penyidik apabila ada surat jawaban dari Polda Banten apakah surat kami ini dikabulkan atau tidak. Itu kira-kira ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas support semua para pendukung untuk mengawal kasus Charlie Chandra ini, karena kami menilai ini adalah bagian dari kriminalisasi oleh aguan. Ya, walaupun penyidik hanya melaksanakan tugas, hanya menjalankan perintah dari putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Serang yang mengabulkan perkara Charlie Chandra untuk dibuka kembali. Jadi tentu kami melihat bahwa Polda Banten sebetulnya ingin kasus ini tidak lanjut sebetulnya. Amin. Tapi karena sudah ada perintah dari pengadilan, maka ini harus dilakukan. Ya, jadi kami tadi memang diterima dengan baik oleh para penyidik dan kami akan menunggu surat itu. Jadi kalau tidak ada surat jawaban, kami berkeberatan untuk klien kami diperiksa kembali. Demikian sebagai tanggapan dari kami. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Kosidin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarallahu masalah. Jadi apa yang Allah kehendaki maka terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Dan hari ini qadarullah alhamdulillahirabbil alamin, atas ridha Allah, izin Allah, Pak Charlie Chandra bisa pulang bersama kita. Amin. Karena umumnya orang dipanggil status tersangka itu nggak pulang. Karena umumnya ya orang status tersangka itu punya
kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penahanan, apalagi kasus tersangkanya ini dengan pasal 263 yang ancaman pidananya 6 tahun. Lebih dari 5 tahun penyidik punya kewenangan untuk menahan. Artinya upaya dari LBH API Muhammadiyah yang kita dampingi bareng-bareng ini alhamdulillah berhasil untuk tidak melakukan pemeriksaan dengan konsekuensi tentu tidak perlu ditahan begitu. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ini jelas karena izin Allah. Yang kedua, ini tidak semata-mata kinerja tim advokat baik dari LBH Muhammadiyah maupun pendamping lainnya. Ini adalah support dari seluruh rakyat Indonesia. Amin. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir mengawal hari ini. Karena dukungan bapak-bapak, ibu-ibu itu menjadi pertimbangan non-hukum tersendiri bagi penyidik sehingga tidak memaksakan untuk memeriksa, apalagi memaksakan untuk menahan. Terkait kasusnya sendiri, memang ini bukan kepentingan penyidik, tapi kepentingan Agung Sedayu Group. Karena itu kita jangan mau diadu domba dengan dengan penyidik ya. Kita lawannya Aguan dan Antonius Salim yang punya proyek Pantai Indah Kapuk 2. Dan pelapor kasus itu ini namanya Fahmi ya. Aulia Fahmi itu sudah meninggal. Ya Allah. Ini sohibnya Mu'anas Alaidin gitu. Jadi saya kalau mau dilanjutkan nanti penyidik bagaimana menghadirkan pelapor di persidangan. Apakah penyidik harus menjadi mungkar dan nakir dulu? Atau penyidik ikut-ikutan almarhum seperti Aulia Fahmi? Karena itu daripada penyidik almarhum seperti Aulia Fahmi, memang kasus ini bisa dihentikan demi kepentingan umum atau setidaknya tidak perlu cawe-cawe lagi. Begitu banyak kasus sudah tersangka juga nggak diurus. Ketua KPK yang sekarang mantan, siapa namanya? Firly Bahuri. Sampai hari ini juga kasusnya mandek, nggak ada perintah. Nggak bisa juga kalaupun ada perintah itu dikesampingkan. Tapi kenapa terhadap Charlie Chandra begitu tergopoh-gopoh untuk ditindaklanjuti? Ini ya kami yakinkan ini ada intervensi dari Aguan, intervensi dari Agung Sedayu, intervensi dari proyek Pantai Indah Kapuk, karena Charlie ini satu-satunya orang dengan etnis Tionghoa yang berani melawan proyek Pantai Indah Kapuk. Dan ini membuktikan bahwa narasi yang seolah-olah kita ini memperjuangkan orang-orang terzalimi itu rasis, anti Cina, anti Aguan, keliru. Karena korban Aguan itu justru mayoritasnya yang tanahnya luas itu dari etnis Cina. Yang pribumi jumlah orangnya banyak, tapi luas tanahnya kecil karena paling mereka punya semeter, 2 hektar, dan seterusnya. Dan sekali lagi saya bukan korban karena saya tidak punya semeter pun tanah di Pantai Indah Kapuk. Tapi kita sebagai orang yang tidak ridho ada kezaliman, diperintahkan untuk melawan kezaliman. Sebab kalau Allah turunkan bala itu juga menimpa semuanya, bukan hanya orang yang berbuat zalim. Maka kita bela Charlie Chandra. Jadi tidak ada sentimen rasis apalagi anti agama. Yang kita lawan dari Aguan bukan Cinanya Aguan. Yang kita lawan dari Antonius Salim bukan Cinanya Antonius Salim, tapi kezaliman mereka ya memiliki proyek properti dengan asas merampas tanah rakyat untuk industri mereka. Beli harga tanah belanja 50.000 perak dijual 30 juta per meter. Wajar apa wajar ini? Gak wajar alias kurang ajar. Karena itu cara ya kita untuk melawan kezaliman adalah salah satunya dengan membersamai Coach Charlie Chandra. Dan ingat, siap ya untuk mengawal lagi kalau masih. Saya imbau kepada Pak Kapolri, sudahlah, gak usah diteruskan hal-hal seperti ini. Malu sama rakyat, Pak. Betapa banyak kasus korupsi yang didiamkan oleh aparat penegak hukum. Kenapa ini korban Big 2 malah mau ditangkap lagi? Sementara Arsen Kades Kohot yang sudah jelas penjahat pagar laut Anda lepaskan. Anda mau bicara apa tentang penegakan hukum di negeri ini? Anda mau bicara tentang keadilan seperti apa di negeri ini? Kalau faktanya keadilan itu tebang pilih tebang. Apakah yang dimaksud keadilan itu memaksa Charlie Chandra untuk masuk penjara? Apakah yang dimaksud keadilan itu adalah melepaskan Arsen Kades Kohot? Ini semua tentu saja sangat melukai nurani dan rasa keadilan di masyarakat. Terakhir dari saya, insya Allah siap kita terus membersamai Charlie Chandra. Siap berjuang melawan kezaliman. Siap untuk terus mengawal kasusnya. Allahu Akbar.
Waalaikumsalam. Saya juga ingin berterima kasih kepada karena luar biasa. Abang Son Muhammad dia. Abang Son. Ada yang dari Makassar. Ada yang dari Makassar. Ada yang dari Makassar. Ada yang dari Makassar juga datang ke sini. Jadi saya ingin terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada dan juga saya ingin terima kasih kepada penyidik yang sudah sebagai penyidik yang objektif. Jadi terima kasih semuanya sekali lagi dan kita kawal kasus ini sampai Selesai. kedua dihentikan. Kedua ini tidak bisa dilanjutkan dengan cara-cara seperti ini lagi. Terima kasih. Oke, cukup ya. Bang Amsid, kamu Samsid. Hari ini kita sama-sama di sini dalam proses untuk pemeriksaan Charlie Chandra. Tapi yang paling kita yang paling kita paham dalam hal pemeriksaan sampai itu menjadi hukuman, katakanlah hukuman dalam penjara yang kita kenal adalah rumah tahanan sama lembaga permasyarakatan yang paling cepat untuk mengantarkan orang dikriminalisasi tentunya adalah rumah tahanan. Tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman kami. Kalau proses ini sebenarnya tanggal hari Jumat itu sudah mestinya sudah masuk surat itu, tapi karena di sini ada kepentingan, saya katakan lagi kepentingan dari pihak tertentu ya. Surat panggilan pihak tertentu. Siapa pihak tertentu? Agung Sedayu Group. Pihak tertentu adalah Agung Sedayu Group. Surat panggilan yang baru aja kita hadiri sekarang itu dibuat selepas jam kerja hari Jumat hanya untuk melontorkan, maksudnya untuk menggugurkan kewajiban sesuai dengan KUHP 3 hari kerja. Jadi ini tentu sekali katakan lagi, ini tentunya adalah kepentingan untuk mengantarkan orang ditahan. Karena kalau proses untuk sampai orang ke penjara di lembaga permasyarakatan, proses itu panjang. Tapi begitu dengan surat panggilan, apalagi setelah terdakwa, surat dibuat setelah jam kerja. Ini jam kerjanya Polda Banten ini kan sampai jam berapa? Jam 5. Itu lewat jam 5 baru diterbitkan surat itu. Hanya untuk menggugurkan kewajiban KUHP, panggilan terhadap orang-orang untuk diperiksa dan 3 hari ini dipaksakan. Jadi ini kriminalisasi. Kita harus stop kriminalisasi seperti ini. Kita harus stop kriminalisasi seperti ini. Stop semua. Yo. Oke. Oleh wani baik ajudi. Itu Khalid. Waalaikumsalam. Pasukan di belakang. Bang Eri, pasukan. Buat seluruh masyarakat Banten. Di belakang, Bang. Apakah kalian tidak melihat saudara-saudara kita yang dari Jakarta, dari Sulawesi, dari Makassar, dari Bukit Tinggi, dari semua penjuru pelosok negeri ini untuk memperjuangkan tanah kelahiran kita sebagai rakyat Banten. Apakah kemudian kita sebagai masyarakat Banten, rakyat Banten, kemudian tidak berani melawan, tidak berani untuk menghantam mereka yang mencoba untuk menggusur tanah kita? Lawan! Apakah kalian tidak malu kepada anak cucu kalian ketika tanah leluhur kalian dijajah oleh Haguan CS 9 Naga, yaitu proyek BEK 2? Aja ngomong wong Banten, lamun ngedelang penjajahan yang Banten megagag orang lawan. Allah Akbar. Mati ning erik si wong Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.